Baik, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mau jalan lurus? Akui Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Berarti dalam segala laku, berarti dalam segala perencanaan kita, dalam segala keinginan kita, kita mengakui. Kalau bahasa karonya, ingatlah di bata ibas krina si dahiken. Makanya apapun yang mau kita kerjakan, ingatlah di bata. Kita harus ingat Tuhan, kita bawa ke dalam doa supaya Tuhan meluruskan jalan kita. Kalau enggak, lurus lawannya apa? Gedung-gedung, bengkok kata ibu ya. Makanya pasti dia belok-belok. Ya kalau masa muda ini adik-adik saya, ya kalian berjuang, saya senang ya. Kalau jatuh nggak apa-apa, bangun. Jatuh nggak apa-apa, bangun. Sampai kapan itu Pak? Makanya pertobatan itu memang terus-menerus. Karena kadang ada area dalam hidup kita ini yang masih kita berikan terjajah. Ketika kita memberikan dalam hidup kita sebagian areanya itu terjajah, makanya jalan kita tidak bisa lurus. Maka jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk hidup kita ini terjajah. Ada areanya. Area yang mana? Adik-adik yang tahu area yang mana yang masih kalian bisa terjajah. Misalnya HP, kan itu bisa menjajah kita. Akhirnya dari situ kita bisa jatuh. Saya dulu dijajah oleh sepak bola, sehingga saya tahankan sampai 2:30 menunggu itu, menonton itu. Akhirnya setelah itu ngantuk saya, lupa makan firman Tuhan. Makanya nggak ada lagi kekuatan. Makanya area itu harus kita bersihkan. Di dalam kamar-kamar hati kita ini mungkin masih ada kita buat sekat-sekatnya, sehingga itu belum diterangi oleh Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa jatuh. Makanya Tuhan bilang tadi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi walaupun tadi belok-belok, tapi kalau kita ingat Tuhan, nanti Tuhan akan meluruskan itu. Nggak mungkin kita juga nggak terperosok. Makanya Daud bilang gadamu dan tongkat. Tongkat gembala itu ada seperti payung yang saya bilang kemarin itu dipakai oleh gembala untuk menarik kembali domba yang terperosok. Seperti itulah gada dan tongkatnya Tuhan, sehingga ketika kita terperosok itu menarik kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Saya juga dulu muda seperti adik-adik. Saya juga pernah jatuh bangun, tetapi terus bangun lagi, jangan menyerah. Ya. Makanya akuilah dia dalam segala laku, maka dia akan meluruskan jalan. Kalau tidak kita ingat Tuhan, nggak bisa lurus jalan kita. Karena dunia ini selalu menarik kita, kegelapan selalu ingin menarik kita. Maka ingatlah Tuhan, makanya bahasa karunia, ingatlah di bata ibas krina si idahi kendu, maka ia si nuduhken dalam si payu manman. Jadi ketika kita mengingat Tuhan, dia akan menunjukkan jalan dalam si payu, berarti jalan yang benar. Ya. Bisa kita nggak benar, tetapi ketika kita bawa itu kepada Tuhan, Tuhan kalau ini nggak benar, luruskanlah jalanku. Tuhan akan meluruskan, nggak payah. Doa kalian selama ini gimana? Tuhan, aku masih seperti ini, lurus jalannya, belok-belok. Makanya waktu Yohanes khotbah di padang gurun apa katanya? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Gunung-gunung
diratakan. Apa lagi? Lembah-lembah ditutupi. Gunung itu melambangkan mungkin kesombongan kita. Itu harus kita runtuhkan. Lembah-lembah itu juga sombong, sama. Gelombang itu kan ada dua dia gini alurnya, dia sama. Pernah kalian belajar dulu gelombang longitudinal katanya kan? Gelombang apa dulu di SMP atau SMA itu? Ada gelombang longitudinal ya, Bang. Ada gelombang transversal kan? Dia ada begini, naik, ada turun ya. Sebenarnya sama aja itu. Naik itu sombong, turun juga sombong, sama-sama sombong itu. Cuma satu ya menukik dia, satu naik. Jadi kita harus mengakui Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu katanya, maka dia akan meluruskan jalan. Sebenarnya tadi firman Tuhan yang ini enggak saya siapkan. Ada firman yang sudah saya siapkan, tapi Tuhan berbicara, inilah akhirnya firman yang malam ini boleh kita renungkan. Ya. Ketika kita mengikutkan orang yang memberi berkat, pasti kita nggak akan kekurangan berkat. Jadi jangan takut jadi hamba Tuhan. Ya kalau masa muda bisa aja, saya pagi ikut mantuan deh. Aku hamba Tuhan, bisa aja itu, pasti begitu, pasti ada itu, ada pernah gitu suara-suara dia. Iya, memang begitu, saya pernah begitu. Tapi makanya dulu saya kan pengen jadi dokter. Pagi-pagi jaket depo, fakultas kedokteran. Pasti malah si muda-muda ngena hati. Itu kesombongan. Begitu dulu saya. Endah hamba Tuhan, kaidah Hindu. Pendeta. Tapi kalau adik-adik yang wanita sini, kalau suami itu pendeta gimana? Mau kan? Balik sini jawab, orang mundur ke arti. Iya. Balik kita sini jawab. Gua kena suami kena bagi si muda-muda ini ya. Gua. Kamu teres gua tenda bagi perbulan. Oh, belum tanya. Bagus ya. Kalau Bina hari ini belum tanya, sekarang saya yang nanya. Gimana? Yang maafan lah. Oh, yang maafan. Oh, ibu belum menjawab. Ibu kan jawab, kena menjawab saya. Yang maafan. Iya, kayak mana Tere? Kamu bayangkan suami itu nanti suami yang bagaimana? Oh, yang maafan sudah pasti. Oh, walaupun belum bertobat. Iya, walaupun belum bertobat, ya janganlah. Oh, berarti harus ada syarat pertamanya lah. Apa? Bertobat. Betul. Iya. Tapi nanti hamba Tuhan lah. Dia kan belum maafan, hamba Tuhan dia kan. Tapi dia udah bertobat. Datang dia gimana? Kalau balik itu bagus, memang saya orangnya susah taat. Oh, iya. Iya bagus, itu jujur. Saya senang ini. Ya kalau Pina gimana? Oh belum tahu juga. Ya hari ini saya tanya supaya tahu. Itu andai-andai tidak. Iya, gimana? Oh yang berbobot. Gimana itu berbobot? Bertobat. Oh bertobat. Yang bertobat dulu. Itu syarat pertama ya. Oh iya. Bagus. Bertobat ya. Iya. Iya. Kita doakan Pak. Kita doakan ya. Kalau Christine suka gimana? Ya, takut akan Tuhan ya. Kalau pendeta yang ngelamar kamu mau kamu? Oh, boleh ketemu. Tapi pendeta bertobat ya. Oh, jangan pendeta yang batu loncatan itu bahaya.
ya ada pendeta batu loncatan. Guru pun gitu. Beda itu, jadi gurulah dengan jadilah guru, beda. Ada orang bilang, jadi gurulah, jadilah guru. Jadi gurulah, jadilah guru, beda. Kalau jadilah guru, memang dia sudah punya tekad. Tapi kalau jadi gurulah, itu loh batu loncatan. Kemana pun nggak dapat, udahlah. Jadi gurulah. Itu dia. Jodoh hebat pakai kena banci. Ya, sada bila dela Tuhan. Endang. Dong na menderita. Iya. Asal ngalaku. Membuat manusia susah hari ini adalah karena manusia meninggalkan Tuhan. Itu sudah terbukti sejak zaman Adam dan Hawa. Lalu turun kepada Kain. Ya, turun sampai hari ini. Ketika bangsa Israel pun waktu nggak taat itu kan dipagut ular orang itu. Mati. Jadi ketaatan ini sebenarnya berkat juga kepada diberikan Tuhan berkat. Jadi jangan takut. Makanya Simon tadi apa katanya? Ketika dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Tinggalkanlah jalanan darat. Tinggalkannya ikan yang hampir membuat perahunya dari tenggelam. Bayangkan. Lewi pemungut cukai pun begitunya. Matius, bagaimana dia? Waktu ikut aku kata Tuhan, ikut. Padahal duit aja udah dipegangnya selama ini. Saya pun hari ini memberitakan Injil. Kenapa? Karena sukacita yang begitu besar, yang nggak terlupakan. Inilah yang membuat saya nggak berhenti memberitakan Injil. Kalau tadi nggak ada sukacita, tidak ada keselamatan yang Tuhan berikan, akan hidup kekal itu, ya pasti padam. Tetapi karena Tuhan membuat damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia ini, itu kata Tuhan Yesus. Dan itu saya alami. Begitu sukacitanya ketika kita mengikuti Tuhan. Jadi memang terkadang ya ada memang persoalan. Kadang-kadang persoalan itu membuat kita lengket di situ. Akhirnya bisa kita nggak melihat lagi, kabur seperti kabur. Tetapi kalau kita ingat kata Amsal tadi, akuilah Tuhan, makanya kita datang lagi sama Tuhan. Oh Tuhan, hari ini kabut kulihat, tak kulihat sesuatu yang ada di depanku ini. Bukalah Tuhan, terangilah, pasti Tuhan terang. Itu pentingnya itu Tuhan. Makanya akuilah dalam segala berarti nggak ada satupun yang tidak kita akui Tuhan. Artinya ingat Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Jadi inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan malam ini. Ya, ada pertanyaan adik-adik sebelum kita tutup? Tahlil penuh penentu. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami melihat bagaimana Simon Petrus ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengaku bahwa dia orang berdosa. Dan bagaimana juga Tuhan memilih dia dari latar belakang yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Namun Tuhan bisa ubah orang yang tidak berharga sama sekali, orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, dapat menggemparkan dunia. Bagaimana dunia akhirnya gempar oleh karena kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus yang bekerja pada murid-murid Tuhan Yesus, kepada 11 murid Tuhan Yesus, bahkan murid Tuhan yang lain yang Tuhan pilih. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat adik-adik. Kalau ada hati mereka ada yang ingin menjadi, yang sudah Tuhan taruh di hatinya menjadi hamba-Mu, biarlah Tuhan teguhkan lewat firman ini. Bagaimana orang yang
mengikut Tuhan tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga kalau Pina malam ini tadi boleh bersaksi bagaimana dia mengingat embongnya, supaya dia boleh juga menceritakan Yesus kepada damai sejahtera daripada Tuhan Yesus boleh memenuhi hati kami. Kami boleh bersuka cita. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan sukacita. Kami berbahagia oleh karena Tuhan, karena mereka kami memberi waktu kami malam ini kepada Tuhan. Berkatilah seluruhnya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.